Hai guys, hi everyone. So di video kali ini aku mau bikin video tentang salah satu film dari Korea yang baru aja aku selesai nontonnya kemarin, dan aku mau sharing juga ke kalian. Bagi kalian yang belum nonton film ini, film Parasite. Tapi sebelum ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video selanjutnya yang aku share di channel YouTube ini. So, aku baru aja selesai nonton film Parasite, dan film ini itu ternyata bagus banget. Kenapa aku baru nonton filmnya? Karena film Parasite ini baru aja menang 4 medali di Oscar 2020. Dan aku mau bikin videonya tentang film Parasite karena menurut aku ini film bagus dan worth it untuk kalian tonton. Sebagai kalian yang belum nonton film Parasite, kalian harus banget nonton film ini karena emang bagus. Aku rekomendasiin kalian untuk nonton film ini, dimana film ini emang udah menang piala di Oscar 2020. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf juga karena aku udah seminggu lebih nggak bikin video, dan ini pertama kalinya aku bikin video yang ngebahas tentang salah satu film. Karena sejujurnya aku itu tipe orang yang kalau nonton film itu susah banget pemilih gitu loh. Jangankan nggak cuma film, aku juga kalau sama drama Korea yang aku biasanya kan nonton drama Korea tuh, kalau nonton tuh kadang-kadang kalau masalahnya nggak terlalu greget, dan di setiap film itu pasti ada penyelesaian masalah kan. Dari masalah yang udah terjadi pasti di akhir itu ada penyelesaian masalahnya. Nah, biasanya aku juga di situ suka ngerasa ada film-film yang udah aku tonton sampai akhir tapi akhirannya tuh aku nggak srek atau menurut aku kurang bagus untuk di penyelesaian masalahnya, padahal masalahnya itu bagus gitu, konfliknya bagus dan klimaksnya juga bagus. Tapi kan kalau misalnya di penyelesaian masalahnya nggak bagus, itu malah bikin kita juga jadi ngerasa nyesel gitu loh nonton dia sampai akhir kan. Nah, dalam satu film biasanya aku tuh bagi jadi 3 untuk aku pribadi. Kalau misalnya kalian juga yang pernah belajar bahasa Indonesia, satu film itu biasanya dibagi dari beberapa part juga kan. Nah, kalau aku pribadi biasanya nonton film itu dari awalan dulu. Biasanya di situ tuh ada perkenalan tokoh, perkenalan situasi, perkenalan jalan cerita awalnya kayak gimana kan. Nah, di pertengahan itu udah mulai masuk konfliknya nanti sampai ke klimaks, langsung nanti di akhir ada penyelesaian masalah. Biasanya aku kalau nonton film atau drama Korea, aku lihat dari situ. Jadi nggak cuma film aja biasanya yang aku lihat 3 part itu, tapi biasanya drama Korea juga aku lihat kayak gitu. Itulah, nggak semua drama Korea yang aku tonton itu menurut aku itu bagus dan recommended, dan nggak semua film yang ditontonnya itu sedikit tapi menurut aku itu bagus. Mungkin aja salah satu hal yang bikin tuh nggak booming itu bisa dari cast-nya, dari karakternya, pemilihan artis atau aktor untuk main di film atau drama Korea tersebut. Tapi aku juga nggak terlalu suka sama drama percintaan atau film percintaan yang alurnya itu bisa ketebak. Aku bisa ngambil benang merah dari film atau drama Korea tersebut, sampai aku bahkan ingat hal apa aja yang penting-penting dari salah satu film. Aku kalau misalnya kalian suka sama part ini, konten aku untuk sharing film, next time kalau aku nonton film aku bakalan bikin videonya kayak gini. Dan itu adalah awal kenapa aku mau sharing video tentang film yang udah aku tonton, karena nggak semua orang juga yang nonton bisa milah-milih kayak aku kayak gini, karena aku orangnya random. Sebenarnya aku ada film yang aku suka penokohannya, aku suka sama Lee Jung Suk, nonton film-film dari dia tapi tetap yang bagus-bagus aja. So, balik lagi ke topiknya, aku kan mau sharing tentang film Parasite. Nah, arti dari Parasite itu kan parasit gitu kan. Nah, di sini apa sih maksud parasit itu sendiri? Dari yang aku tangkap, film Parasit maksudnya di sini adalah jadi rasa saling bergantung gitu, parasitisme gitu kan. Parasitisme. Jadi dimana kayak gini deh simpelnya. Nah, di film Parasite ini kan dia itu ada, kita bilang aja si miskin dan si kaya. Nah, di film ini sebenarnya ngejelasin tentang kesenjangan sosial, karena di Korea Selatan itu emang banyak banget kesenjangan sosial, dimana yang miskin bakalan tetap miskin dan yang kaya emang bakalan tetap kaya. Ya sama aja kayak kalau udah miskin ya makin miskin, ya kaya ya makin kaya gitu. Nah, lanjut,
Kalau misalnya di film Parasite ini juga digambarin kalau mereka yang si miskin ini nih yang tinggal di lorong bawah apartemen gitu kan. Nah biasanya di negara-negara luar gitu nggak di apartemen aja, biasanya di rumah aja tuh mereka di bawahnya tuh punya ruang bawah tanah. Itu biasanya difungsiin untuk kalau misalnya ada perang atau ada hal-hal yang nggak mengenakan gitu, yang tidak diinginkan. Nah mereka biasanya suka ngumpet di bawah gitu. Nah jadi ini biasanya tersembunyi. Kayak di film Parasite juga, pintu untuk masuk ke ruang bawah tanah itu ditutupin sama lemari wine gitu. Jadi emang kalau buka pun harus didorong. Kalau dari dalam, dari ruang bawah tanah, kalau mau buka lemarinya itu harus diputar gitu. Dia tuh kayak punya putaran kayak enjotan sepeda gitu. Nah di awal film Parasite ini dia ngejelasin tentang si miskin ini yang nggak punya pekerjaan dan yang nggak punya penghasilan tetap. Dan dari 4 orang anggota keluarga ini, yaitu si ayah, si ibu, kakak laki-laki, dan adik perempuannya ini, dia tinggal di satu rumah itu. Ini sebenarnya nggak bisa disebut rumah, itu karena dia tuh ada di bawah benar-benar di bawah apartemen. Dia itu ada di bawah, jadi posisi jendela mereka itu ada di jalanan itu gitu, jadi nggak ada pintu yang benar-benar emang kebuka untuk mereka masuk. Nah di sini tuh juga dijelasin kalau misalnya yang bagian si kaya nih, si kaya ini dia itu punya tempat tinggal yang layak, tapi di sini ada sisi gelapnya. Kenapa mereka nggak tahu kalau di dalam situ tuh ada ruang bawah tanah yang emang hampir kebanyakan rumah-rumah besar di Korea atau di apartemen juga ada, itu ada ruang bawah tanahnya. Dan di sini pemilik rumahnya tuh dan si kaya ini nggak tahu kalau di dalam rumahnya itu ternyata mereka punya ruang bawah tanah, dan pintunya itu juga tersembunyi di belakang lemari wine. Dan ini di sini adalah penggambaran secara singkatnya antara si kaya dan si miskin. Nah ini langsung masuk ke ini, mau ke konflik ya. Awalnya itu temennya si kakak laki-laki, si abang gitu, si temennya si abang ini dia itu punya temen laki-laki, dia itu ngajar nih, si temannya itu ngajar nih salah satu rumah orang kaya ini, di rumah orang kaya ini. Jadi dia ngasih pekerjaan karena dia mau pergi ke luar negeri, dia ngasih pekerjaan ke abang gitu kan. Nah akhirnya abang pergi ke rumah si kaya ini dan dia kerja di situ. Dalam beberapa hari dia mulai mengerti suasana yang ada di rumah itu. Di rumah itu ada ibu, ada ayah, dan ada kakak. Di sana tuh anak pertamanya itu perempuan, jadi ada si kakak dan ada si adik. Akhirnya si miskin ini, si abang, dia itu ngeliat ada pembantu, ibu-ibu, dan ada sopir pribadi di situ, dan si adik juga butuh guru les. Disinilah si abang akhirnya punya pikiran untuk ngajak keluarganya, semuanya itu kan nggak punya pekerjaan kan, jadi kayak serabutan gitu. Si abang akhirnya ngajak keluarganya untuk menipu keluarga si kaya supaya jadinya keluarga mereka tuh berempat-empat kerja di keluarga yang kaya ini. Nah di sini awal mula si keluarga yang miskin ini nipu keluarga yang kaya. Akhirnya akhir cerita pokoknya semua keluarganya itu kerja di rumah yang si kaya ini. Dan di sini salahnya juga mereka itu emang baik banget, yang kayanya tuh baik banget, dan kayak ibunya tuh kayak polos gitu. Jadi mereka itu gampang banget gitu dibohongin. Tapi memang si ayahnya itu agak sedikit sensitif sama pembicaraan yang agak mendalam untuk hal yang pribadi. Tapi untuk si ibu, dia tuh polos banget, sederhana banget, dia itu orangnya gampang banget ditipu lah pokoknya. Disitulah awal mula mereka akhirnya bisa masuk ke rumah si kaya ini. Jadi semua berempat-empat nih, si miskin ini akhirnya satu keluarga kerja di rumah si kaya. Nah setelah mereka udah semuanya kerja di rumah si kaya ini, di sini tuh ceritanya mereka tuh seolah-olah nggak kenal satu sama lain, tapi kedoknya itu akhirnya kebongkar gitu kan. Nah di sini itu masalahnya baru masuk. Jadi pada satu malam si mantan pembantunya itu datang ke rumah si kaya, dan di situ mereka lagi party, si miskin ini di dalam rumah si kaya, karena ada satu hal mereka harus pergi ninggalin rumah mereka si kayanya ini kan. Si miskin akhirnya menguasai rumah itu kayak party gitu, mereka minum wine atau segala macam. Satu waktu ada mantan pembantunya datang, dan dia
ternyata masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dan si miskin ini kaget dong, ternyata di situ ada rumah bawah tanah dan mereka nggak ada ruangan bawah tanah dan mereka nggak tahu gitu kan. Dan mereka masuk akhirnya ke dalam ruang bawah tanah itu ngikutin si pembantu yang terdahulu. Ternyata di dalamnya itu ada seseorang. Ini adalah suami dari si pembantu yang lama. Jadi si suaminya pembantu yang terdahulu ini, si ibu ini, dia itu ngumpet di dalam dan nggak bisa keluar karena si lemari wine-nya itu kejepit gitu kan, nyangkut, jadi nggak bisa dibuka. Nah, ada beberapa part yang di videoin sama pembantu yang ex pembantu ini nih, di videoin sama ex pembantu. Wah, ternyata si ex pembantu ini tahu kalau ternyata mereka tuh satu keluarga gitu loh, dari guru les mereka, guru les anak-anaknya itu. Dan akhirnya ada beberapa part yang di videoin sama ex pembantu ini, sama si ibu ini kan. Karena udah cukup bukti, akhirnya mereka tuh takut karena takut diaduin gitu kan. Nah, di sini dijelasin juga kalau misalnya si orang kaya ini, sebagaimana yang kalian tahu lah ya, orang kaya kan biasanya emang butuh banget pembantu. Bisa karena mereka terlalu sibuk atau mereka nggak bisa ngurusin pekerjaan rumah, nggak biasa. Nah, secara nggak langsung si kaya ini juga butuhin orang-orang ini yang kerja di rumah mereka. Jadi kenapa pas mereka semua keluar, mereka harus nyari pekerja yang baru gitu, kayak sopir sama pembantu. Nah, konfliknya ini makin memanjang guys. Nah, di sini di hari-hari setelahnya, di hari besoknya ya, kalau nggak salah di film tuh di hari besoknya, akhirnya di salah satu acara di rumah itu, dia itu disitulah terjadi konfliknya. Jadi kayak di sini tuh emang bener-bener yang sadis-sadisnya di sini. Jadi suami ex pembantu dia itu kan keluar tuh dari ruang bawah tanah dan itu kesel sama keluarga si miskin, udah ngebunuh istrinya kan. Jadi dalam satu hal si ex pembantu ini, ibunya ini meninggal gitu. Nah, akhirnya dia kesel kan, si suaminya, dia ngebunuh si keluarga yang miskin. Nah, si keluarga yang miskin ini yang kena luka itu si adik perempuan dan abangnya. Nah, untuk ibunya dia itu mau dilukain juga, tapi suaminya ini akhirnya nggak jadi karena ada perlawanan gitu dari ibunya. Suami dari pembantu ini, bapak itu dapat tusukan juga kan, dan akhirnya meninggal. Tapi yang di sini yang bikin aku kaget, jadi ada satu part juga kalau kita mau flashback. Jadi ada satu part di mana suami si kaya menghina suami si miskin gitu. Jadi di situ suaminya si miskin otomatis kayak ingat dan dia itu jadi kesal gitu kan. Dan di akhir video dan di akhir film di sini aku yang bikin kaget, ternyata suami yang miskin ini malah jadinya ngebunuh suami si kaya. Jadi di sini ada 3 orang yang meninggal, yaitu yang anak kedua dari si miskin, jadi yang perempuan, suami dari yang si kaya, dan suaminya yang ex pembantu. Jadi ada 3 orang yang meninggal di film ini. Tapi untuk penyelesaian masalahnya aku nggak bisa ceritain di video ini, kalian langsung aja nonton film Parasite. So, sekian video dari aku, semoga kalian suka sama videonya. Dan maaf banget aku udah seminggu lebih nggak upload video. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan tungguin video aku selanjutnya. Semoga aku juga makin sering upload video di channel ini. Dan jangan bosan-bosan juga, kalau kalian suka sama video-video aku, kalian juga bisa nonton video aku yang sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian ada saran atau ada ide untuk video aku selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar, aku bakalan bikinin videonya. Ataupun kalau misalnya kalian ada komentar tentang cara bicara aku atau tentang cara aku nyampein, kalian bisa komen juga di kolom komentar, aku bakalan balesin satu-satu. So thank you for watching, see you guys in next video, stay healthy and stay humble, bye.